Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michella dalam program populer Sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Kalian tentunya masih ingat kan dengan kasus penembakan istri anggota TNI berinisial R oleh orang tak dikenal di Semarang? Ternyata otak di balik penembakan itu diduga adalah suami R sendiri, yakni Kopral II atau Kopda Muslimin. Ia menyewa 4 orang eksekutor untuk menghabisi istrinya yang beruntung masih bisa diselamatkan. Usai kejadian itu, Kopda Muslimin yang berstatus buron malah kabur dengan membawa uang dari mertuanya. Namun tanpa disangka, ia ditemukan meninggal dunia di Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 28 Juli 2022, diduga karena keracunan. Akibat kejadian ini, perkara yang disangkakan kepada Kopda Muslimin pun ditutup. Kabar selanjutnya yakni soal misteri kematian Ajudan Kepala Divisi Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo Brigadir Pol Yosua. Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, akhirnya Polri sepakat untuk melakukan ekshumasi dan otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua pada Rabu 27 Juli 2022. Namun begitu, hasil otopsi tak bisa keluar saat itu juga, melainkan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Alasannya karena pengecekan luka selain bekas tembakan memang butuh waktu hingga 2 bulan. Di sisi lain, ada juga sejumlah temuan baru terkait kasus ini yang diungkapkan oleh Komnas HAM. Di antaranya, fakta Brigadir Yosua masih hidup saat tiba di rumah Irjen Pol Verdi Sambo dan sempat melakukan tes PCR bersama Baradae dan istri Sambo pada 8 Juli 2022. Nah, hal ini pun mematahkan dugaan pengacara keluarga yang menyebut Brigadir Yosua dibunuh ketika dalam perjalanan Magelang Duren 3. Selain itu, temuan lain yakni dugaan Brigadir Yosua ditembak dari jarak berlainan karena adanya perbedaan antara jumlah luka masuk dan keluar di tubuh jenazah. Berita selanjutnya ada dari Citayam Fashion Week nih. Siapa di antara kalian yang udah pernah lihat langsung atau bahkan mengikuti gelaran tersebut di dukuh atas? Acara tersebut kini malah menuai polemik loh. Ini tak lain karena gelaran tersebut menimbulkan kemacetan. Akibatnya, acara ini sempat diblokade petugas dan disebut-sebut akan direlokasi. Gak cuma soal kemacetan, Citayam Fashion Week juga sempat menuai polemik gara-gara aktor Baim Wong dan influencer Indigo Aditya Nugroho mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Meski begitu, kedua belah pihak saat ini sudah mencabut pendaftaran tersebut. Kabar lain yang masih jadi perhatian yakni terkait kasus dugaan penyelewengan dana di Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Setelah menetapkan 4 tersangka termasuk pendiri ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Kajar, para tersangka pun dicekal ke luar negeri agar tidak melarikan diri. Selain itu, kini Bareskrim Polri sudah menyita sejumlah aset milik ACT. Di antaranya adalah kendaraan operasional berupa 44 unit mobil dan 12 unit sepeda motor. Namun, lantaran proses penyidikan masih berjalan, jumlah kendaraan yang disita oleh polisi masih bisa bertambah. Kasus yang tak kalah menarik perhatian adalah soal dugaan suap izin usaha pertambangan yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Mardani Mami. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan buron selama 2 hari,
Maming akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Kamis 28 Juli 2022. Saat menyerahkan diri, Maming mengaku tak pernah kabur, melainkan sedang berziarah ke Wali Songo. Mardani Maming kemudian ditahan di rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta selama 20 hari mulai 28 Juli hingga 16 Agustus 2022. Kabar terbaru, KPK kini tengah mendalami aliran dana, penyuap dan potensi tindak pidana pencucian uang di kasus Maming. Demikian populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Happy weekend!